Penambahan usia pensiun bagi TNI menjadi sorotan publik. Penambahan tersebut dikhawatirkan akan memperburuk manajemen di dalam tubuh TNI itu sendiri. Implikasinya, TNI akan dianggap tidak profesional secara pengelolaannya dan kekhawatiran lain adalah terjadinya potensi rekayasa jabatan di dalam tubuh TNI untuk kepentingan politik hingga bertambahnya beban anggaran negara. Bagaimana mengukur urgensi kebijakan ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara daring. Yang pertama ada Anton Ali Abbas, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, dan juga Bobi Arizal, anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bobi, Pak Anton, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore. Alhamdulillah sehat, Mas Ferry, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sehat, Mas. Ya, kita semua sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bobi, Pak Anton sudah bergabung dengan kita. Audionya clear ya, sudah cukup jelas ya, terdengar ya. Oke, saya ke Pak Bobi kalau gitu. DPR mengatakan kalau kemudian gugatan sejumlah pihak terkait pasal 53 dan juga pasal 71 Undang-Undang TNI ini relevan dengan rencana revisi Undang-Undang TNI oleh DPR. Ini maksudnya apa, Pak Bobi? Setuju atau bagaimana? Oke, jadi terus terang kita juga sebenarnya masih belum update mengenai hal ini. Karena di prolegnas itu belum ada dan juga belum ada pembahasan dengan pihak pemerintah mengenai revisi Undang-Undang TNI. Kalaupun itu ada, ya tentu kita akan menyambut dengan baik ya. Nah, terkait dengan polemik batas usia pensiun itu kita serahkan saja kepada MK. Walaupun kita juga bingung juga kenapa ke MK, karena itu kan ranah sebenarnya legislasi itu kan antara pemerintah dengan parlemen. Itu sudah disetujui, dan kalau ke MK itu kan apakah ada pelanggaran konstitusi atau tidak. Tetapi itu kita menyerahkan pada MK untuk nanti kita tunggu sama-sama hasilnya. Jadi ada beberapa hal baik secara objektif dan juga subjektif. Secara objektif tentu ya kalau misalkan ditanyakan apakah umur 60 itu produktif, ya kita merefer kemana-mana. Di PBB juga 60 itu juga masih dianggap cukup produktif, dan juga di Undang-Undang Polri memang ada beberapa klausul mengenai hal tersebut. Tetapi secara subjektif kita juga masih belum mendapatkan kiranya memang ada perpanjangan batas masa pensiun. Karena di tahun 2019 sendiri kan sudah keluar Perpres 66 2019 mengenai pengembangan struktur organisasi TNI untuk menjawab adanya estimasi penumpukan perwira menengah sebanyak 600 jabatan di tahun 2027. Nah, ini yang kita juga sebenarnya di tanggal 21 Januari 2022 kan kita sudah melihat sudah ada design by design bahwa ada 328 perwira yang sudah dirotasi mengisi 28 jabatan baru di pengembangan struktur organisasi, dan sudah ada tentang bintang 3 dari angkatan 90 dan 91. Jadi kalau ini realisasi dengan baik, target bahwa 2027 itu akan ada penumpukan, ini bisa diselesaikan. Nah, kalau sekarang resign by design ini tiba-tiba dirubah, nah itulah yang belum ada pembahasan secara detail di Komisi 1. Oke, Pak Bobi, tadi Anda menyebut bahwa kemudian masih berpotensi produktif. Produktif seperti apa sih di usia 58 atau 60 tahun dalam sebuah organisasi? Ya, sebenarnya kita lihat di dalam birokrasi kita juga ada yang hakim agung itu sampai 65 pun juga masih bisa. Jadi itu sebenarnya sangat subjektif ya. Itu tergantung bagaimana si pemerintah dengan parlemen itu nantinya akan membahas hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks MK ini kan apakah ada pelanggaran konstitusi, itu kan ada satu hal yang lain lagi sebenarnya. Jadi ya kami menunggu saja apakah kami tidak ingin berspekulasi apakah nanti jawaban MK itu, ya nanti kita tunggu setelah dari situ baru ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI yang itu adalah satu hal yang lain lagi. Oke, kalau gitu kita tunggu ya bagaimana kemudian nanti MK berproses. Saya ke Pak Anton, begini, ada kemudian pendapat publik yang mengatakan jika diperpanjang menjadi 60 tahun, ini justru
akan banyak kekhawatiran. Pertama juga soal struktur organisasi yang akan tidak sehat begitu. Tadi Pak Bobi sudah mengatakan ada penumpukan di jabatan yang berada di level bawah begitu, bahkan sampai kemudian beban negara juga akan bertambah. Ini bagaimana sebenarnya? Apa kemudian yang perlu kita ukur untuk urgensi ini? Ya, makasih Mas Ferdi. Pertama saya ingin bicara data dulu bahwa sebenarnya kalau terkait pensi, ya ini kan pasal 71 Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 itu kan sebenarnya merevisi isi pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit TNI, di mana tahun 88 itu usia pensiun itu 55 bagi perwira, 48 untuk bintara dan tamtama. Tapi pada 2004 itu dinaikkan menjadi 58 dan 53. Gitu. Problemnya adalah, lagi-lagi kita bicara data. Problemnya adalah ketika ketuk palu tahun 2004, penumpukan itu tidak terjadi langsung, otomatis di 2005. Data saya menunjukkan, ini kita ngomong tentang pangkat kolonel dan pati. Pada tahun 2008, itu sebenarnya masih ada defisit, ada kekurangan prajurit TNI yang berpangkat kolonel hingga perwira tinggi itu mencapai 156 orang. Ada 156 pos jabatan yang kosong. Tapi tahun 2009 kita sudah surplus, itu di angka 200, artinya ada 211 perwira. Berpangkat kolonel sampai pati itu yang nonjok. Dan tahun 2018 itu mencapai 1.183 orang. Oke, sebentar, itu di semua matra? Itu. Ini kita bicara untuk Angkatan Darat. Angkatan Darat, oke. Iya, gitu. Jadi memang ada kekhawatirannya. Jadi ketika ketok palu itu tidak langsung otomatis. Ini yang menjadi kekhawatiran saya ketika ini kita mau naikkan. Gitu. Kali ini fenomena sebenarnya ketika membicarakan tentang non-job, itu memang kita perlu agak hati-hati melihatnya. Karena tidak di semua jenjang kepangkatan itu terjadi surplus. Jadi ada yang defisit dan ada yang surplus. Gitu, yang ada yang kosong dan ada yang surplus. Rata-rata surplus itu di tingkatan kolonel ke atas. Gitu. Ini yang kita khawatirkan, kalau ini nanti dinaikkan semua menjadi 58, maka bisa jadi kalau misalnya tidak ada kebijakan yang yang serius untuk disiapkan, itu surplus itu akan merata, bisa mulai dari tamtama sampai nanti levelnya sampai pamen. Itu yang kita khawatir. Jadi ketika itu sudah terjadi surplus, ada banyak non-job di jenjang kepangkatan tertentu, ini akan menjadikan organisasi tidak sehat. Gitu. Jadi sementara kan kita, kalau tadi kita ngomong umur 60 masih masih produktif. Riset ini saya lagi. Kita ngomong riset ada di Amerika. Itu udah beberapa ada riset. Ada 2016 misalnya John F dan kawan-kawan meriset. Itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara penurunan kebugaran fisik tentara dengan masa dinas selama dia bertugas. Gitu. Jadi ini ada korelasi penurunan itu. Mengingat misalnya kita ngomong tentang tentara, bahwa tentara itu kan memang membutuhkan antara kebugaran dan kesehatan fisik bagi prajurit. Itu dituntut. Karena memang kebutuhan operasionalnya demikian. Dia harus latihan, dia harus segala rupa. Apalagi menghadapi tantangan ancaman pertahanan di mendatang yang lebih dinamis, tentu saja tuntutan itu tetap kita tidak bisa lakukan. Jadi bagi saya pribadi melihat bahwa undang-undang yang lama sebenarnya tahun 88 itu jauh lebih progresif. 55 dan 48. Kenapa? Agar bisa menjaga bahwa TNI itu selalu stay young and vigorous. Itu Mas Ferdi. Oke. Artinya gini, kalau kemudian di satu matra saja sudah 1000-an yang non-job begitu ya quote and quote diparkir ya, tidak ada tupoksi yang cukup jelas begitu, lalu kemudian ditambah lagi, bebannya akan menjadi semakin berat. Tudingan lain dari publik juga soal ada kepentingan-kepentingan politik lain begitu kemudian yang akan berpotensi terjadi. Ini juga kita perlu konfirmasi. Bagaimana Mas Anton menjawab ini?
Ya, kalau misalnya terkait 60 tahun, saya pikir MK itu terkadang dalam putusannya itu tidak serta-merta otomatis langsung berlaku hari ini. Ya. Tuh, saya mengambil contoh misalnya Undang-Undang Omnibus Law yang ada beberapa gugatan yang diterima. Tapi kan MK itu memberi keleluasan waktu bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi dalam bentuk tertentu. Artinya tidak otomatis, karena ini pas mengubah substansi pasal 71 tiba-tiba langsung dinaikkan, itu saya pikir nanti itu lagi-lagi akan tergantung nanti dari kebijaksanaan bagaimana hakim di Mahkamah Konstitusi yang akan buat seperti itu. Oke, baik. Jadi, ini lagi-lagi tentu saja kita akan menunggu apa putusan. Oke, baik. Saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, nggak bisa gini aja ya. Kalau udah pensiun ya pensiun aja gitu. Nggak perlu juga ditambah-tambah gitu umurnya gitu. Karena secara tupoksi juga mungkin tidak banyak yang dikerjakan gitu. Dan atau perlu juga disurvei dulu gitu. Siapa yang mau ditambah atau enggak gitu. Ini gimana? Ya tentu Mas Ferdi, semuanya ini kan selalu ada dinamika ya. Kalau misalkan kita sudah patok itu ini tidak boleh berubah ya. Contoh kita Hakim Agung gitu aja kan juga sudah bisa berubah. Lantas ada beberapa di sektor lain juga ada beberapa perubahan-perubahan. Jadi itu suatu hal yang tidak statis, itu dinamis. Tapi dalam kaitannya soal konteks pensiun TNI ini, yaitu kami tentu di parlemen perlu memastikan bahwa problem utama tumpukan perwira itu tidak akan terjadi kiranya memang keputusan MK itu nantinya akan memutuskan bahwa memang harus usia pensiun ini diperpanjang. Dan itu tadi disampaikan oleh Mas Anton, pun kalau memang diputuskan itu setuju untuk diperpanjang, itu kapan kiranya itu bisa dimulai. Nah ini ada dua hal yang nantinya mungkin bisa menjadi rujukan, yaitu keputusan MK itu sendiri dan juga nanti bagaimana parlemen menyikapi keputusan MK tersebut. Karena itu tadi masih ada apakah kapan berlakunya, apakah harus sekarang ataukah nanti setelah urusan penumpukan perwira ini dipastikan tidak ada lagi. Oke, ya karena gini, publik menilai bahwa kasih kesempatan lah buat yang pangkatnya lebih rendah untuk berkarya dan juga mengabdi kepada negara gitu, Pak Bobi. Tapi kita nanti akan lanjutkan lagi. Juga Mas Ferdi, karena gini, karena kan dengan ada dinamika sekarang sebenarnya kebutuhan prajurit TNI dan perwira dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk Indonesia juga sebenarnya masih sangat kurang. Oke. Tapi dijawabnya lebih lanjut nanti setelah jeda. Kita break dulu. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kita sore ini. Saya ke Pak Bobi lagi. Pak Bobi, gini, tadi saya saat bertanya ke Pak Anton soal kepentingan politik lain, kemudian dengan adanya wacana ini, Mas Anton senyum-senyum gitu. Ini gimana? Pak Bobi menjawab ini seperti apa? Ya Mas Ferdi, kalau namanya bikin undang-undang kan itu namanya juga proses politik ya, pasti ada kepentingan politik lah. Ya. Tapi yang bisa saya sampaikan ini adalah bagian dari politik pertahanan kita. Karena paling utama dari dalam konteks TNI ini, rasio jumlah prajurit dengan masyarakat yang dilindungi ini di Indonesia dibandingkan dengan luas wilayah juga masih sangat jauh kurang. Nah, oleh karenanya apakah ada strategi-strategi tertentu dalam politik pertahanan kita bahwa dengan memperpanjang ini akan ada pengembangan organisasi yang lebih banyak lagi? Karena perbedaan TNI dengan polisi adalah TNI ini hampir zero growth. Dengan zero growth saja masih banyak penumpukan perwira menengah dan pati. Sedangkan dengan jumlah sekitar 400.000 personil. Sedangkan di polisi tidak ada penumpukan seperti di TNI ini dengan jumlah lebih 450.000 misalkan. Nah ini hal-hal teknis yang kiranya nanti bila memang parlemen dimandatkan untuk membentuk dan merevisi undang-undang TNI, ini hal-hal yang akan kita kaji bersama. Oke, kalau Pak Anton bagaimana melihat ini? Kalau nanti dimandatkan, apakah kemudian memungkinkan begitu? Apa tidak
yang lain dulu gitu yang diurus? Soalnya misalnya soal kesejahteraan TNI kan juga jadi satu hal yang disorot. Ya, sebenarnya gini, masalah penumpukan itu kan seringkali, jadi sudah ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Mabes TNI dalam hal ini, itu dalam rangka mengurai bottleneck itu. Pertama adalah nambah masa dalam pangkat, sehingga ada ikatan lulusan dari Akademi Militer yang mengalami perpanjangan masa dinas dalam pangkat untuk naik ke pangkat lanjut. Itu satu. Kedua, yang paling umum selalu dilakukan adalah terkait tambahan struktur. Ini terjadi memang agak berulang, terakhir ini di 2019. Cuma problemnya dari riset saya itu menunjukkan bahwa ketika Mabes TNI melakukan pemekaran struktur, itu lupa untuk menekan laju dari promosinya. Jadi laju promosinya itu tetap berjalan. Jadi ini yang bagi saya agak ambigu. Di satu sisi kita ingin mengurai bottleneck dengan menambah jabatan, tapi di sisi lain laju promosinya tetap dilakukan. Itu. Ini yang kalau misalnya kita ingin mengurai bottleneck, maka semestinya kan bottlenecknya dulu. Gitu. Jadi yang laju promosinya ditekan. Nah, tapi kan ini tidak terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya penumpukan itu selalu terjadi. Gitu. Itu. Kedua, apa kemudian? Ya kasihan kemudian ini yang tadi berulang kali Mas Ferdi bilang. Yang terkendala tentu saja regenerasi. Harapannya kan itu ada pergantian dari yang misalnya yang junior itu bisa mulai cepat naik. Kalau ini nanti kita perpanjang, gitu, apalagi ada yang apa namanya kalau kita membaca pemberitaan ini terkait ada penggunaan frasa merujuk pada kepolisian mempunyai keahlian tertentu dan dibutuhkan oleh organisasi, ini bagi saya faktanya menjadi multitafsir. Gitu. Apa indikator keahlian tertentu dan apa indikator dari sangat dibutuhkan oleh organisasi. Ini yang problem-problem ini yang kemudian memang harus bisa diantisipasi nanti oleh Mas Bobi dan teman-teman di DPR. Tentu saja selain itu yang juga saya tunggu-tunggu sebenarnya bagaimana misalnya kebijakan tadi Mas Bobi sudah menyinggung tentang resign by design. Gitu. Jadi kalau misalnya di TNI selalu ada, bahkan ini adalah salah satu program unggulan dari Kasat Jenderal Dudung terkait penataan resign by design. Seperti apa? Gitu. Yang kami tunggu-tunggu adalah selalu apakah memang nanti Mabes TNI, Kemhan dan Mabes Angkatan ini berani menetapkan secara konsekuen, misalnya bagi mereka yang akan atau yang memiliki usia pensiun 1 tahun, 1 tahun menjelang 1 tahun sebelum pensiun, itu bersedia dinonjolkan, mengambil masa persiapan pensiun. Ini kalau berdasarkan pasal 55 Undang-Undang TNI itu merupakan hak. Jadi tidak ada paksaan. Bagi saya ini menjadi penting untuk mereka semua. Jadi tidak peduli itu jenjang kepangkatan apa, mulai dari tamtama hingga jenderal. Jika sudah menjelang 1 tahun itu harus diparkir. Sehingga kemudian regenerasi bisa berjalan. Kalau enggak itu ya nggak akan ada pos kosong kalau mereka nggak digeser. Gitu. Ini sebenarnya ide ini sudah mulai udah banyak dibicarakan. Nah, sayangnya realisasinya itu memang selalu terkendala. Kenapa? Karena tentu saja para pengambil keputusan ini bagi saya mungkin saja itu masih berpikir berulang kali untuk menjadi role model bagaimana kemudian NPP itu dilakukan. Karena harapannya kan ini yang nanti untuk persiapan mereka sebelum pensiun. Sehingga harapannya tentu saja mereka tidak post tower syndrome, tidak kebingungan nanti kalau sudah pensiun harus kerja apa dan lain-lain. Ini bagi saya ada ruang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Kemhan sampai Mabes Angkatan untuk menyiapkan ini. Bagaimana kita menyiapkan second career. Jadi karir setelah pensiun, ini yang harus disiapkan. Jadi ini yang bagi saya masih banyak ruang untuk improvisasi, ruang untuk perbaikan. Sehingga kemudian mereka yang aktif, mereka yang prajurit aktif, kita tidak melulu harus menunggu pensiun sampai usianya maksimal. Jadi ketika melihat sudah tidak ada celah lagi untuk naik, maka mereka untuk mengambil itu untuk pensiun dini ataupun yang lain. Itu Mas Ferdi. Baik. Terakhir saya ke Pak Bobi, di challenge nih sama Mas Anton, bagaimana kemudian kajian-kajian ini juga akan nanti masuk dalam pembahasan?
Singkat saja, Pak Bobi. Ya, betul Mas Ferdi. Jadi kalau memang sudah diamanatkan untuk merevisi Undang-Undang TNI, apakah itu dengan inisiatif dari parlemen ataupun itu dari usulan dari pemerintah, tentu kita akan mengkaji hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Anton. Itu sangat betul karena memang paling utama adalah bagaimana regenerasi dan memastikan bahwa formasi organisasi TNI ini memang mampu efektif dan efisien dalam melindungi rakyat Indonesia secara umum. Nah ini yang nanti akan menjadi pertimbangan, tapi tentunya setelah nanti keputusan MK. Oke, baik, kita tunggu bagaimana MK berproses dan kita juga harapkan wacana kebijakan ini juga perlu dikaji secara menyeluruh dan melibatkan suara-suara publik soal apa kemudian urgensinya dan implikasinya jika kemudian usia pensiun TNI ini diperpanjang hingga 60 tahun. Terima kasih Mas Anton sudah bergabung, Pak Bobi juga sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat. Selamat sore, Mas Anton.